Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar analisis dan perancangan berorientasi objek yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Tata Kelola Data Penduduk. Oke, sebelum kita masuk pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, di mana saya sendiri, Kalsum Rahmawati, dan teman saya Putu Indah Puspita Dewi dan Arneta Nirwana Putri. Kemudian kita akan lanjut kepada pembahasan business goals. Sistem tata kelola data penduduk adalah sebuah perangkat digital yang dirancang untuk membantu pemerintah dan organisasi terkait dalam mengelola informasi dan data penduduk. Sistem ini mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti dokumen identitas, formulir pendaftaran, dan sumber lain yang disediakan oleh lembaga pemerintahan dan organisasi lainnya. Setelah data dikumpulkan, informasi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam basis data dan diolah. Penggunaan sistem ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pengolahan data penduduk, meningkatkan akurasi dan keamanan data, mempermudah pengambilan keputusan pemerintah dan lembaga lainnya, dan membantu dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan sosial dan pembangunan ekonomi. Secara keseluruhan, sistem tata kelola data penduduk bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data penduduk, yang pada akhirnya akan berdampak pada positif pada berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Kemudian di sini ada produk vision. Yang pertama ada pemanfaatan sistem tata kelola data penduduk bisa memperbaiki kualitas pelayanan publik, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan memperbaiki citra pemerintahan atau organisasi terkait. Kemudian yang kedua ada penggunaan sistem tata kelola data penduduk. Ini dapat meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas, akurasi dalam pengolahan data penduduk hingga 80%. Kemudian yang ketiga ada penggunaan sistem tata kelola data penduduk diharapkan bisa mendukung pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan sosial dan pembangunan ekonomi. Kemudian di sini ada kebutuhan perangkat, di mana perangkat keras membutuhkan komputer atau PC dan perangkat lunak membutuhkan browser meliputi Mozilla Firefox atau Google Chrome, XMPP, dan Visual Studio Code. Kemudian di sini ada kontribusi anggota. Anggota pertama yaitu Putindah Puspita Dewi bertanggung jawab dalam membuat use case diagram, objek diagram, kelas diagram, activity diagram, sequence diagram, dan desain interface. Kemudian anggota yang kedua ada Arneta Nirwana Putri bertanggung jawab dalam membuat use case diagram, kelas diagram, objek diagram, dan laporan. Dan saya sendiri, Kalsum Rahmawati, bertanggung jawab dalam membuat kelas diagram, activity diagram, entity relationship diagram, dan database. Kemudian kita akan lanjut kepada penjelasan ER dan password dan juga ada user sekretaris desa di mana atributnya username sekdes dan password sekdes dan kepala desa username sekdes dan password sekdes. Admin ini bisa mengelola data kelahiran, mengelola sekretaris desa, dan mengelola kepala desa, dan mengelola pindah datang, dan mengelola kepala desa juga, dan admin ini juga mengelola penduduk. Di mana atribut penduduk ini yaitu pendidikan, agama, jenis kelamin, tanggal lahir, nama, nik, nomor kakak, tempat lahir, alamat, kewarganegaraan, dan pekerjaan. Penduduk ini berstatus cerai mati, di mana atributnya ada ID pejabat, ID cerai mati, nik, tanggal cerai mati. Dan penduduk ini bisa berstatus belum sekolah, di mana atributnya memiliki ID pejabat, ID belum sekolah, nik, tanggal belum sekolah. Dan juga penduduk ini memiliki izin keluarga, di mana atributnya memiliki ID izin keluarga, ID pejabat, nik ayah, nik anak, tanggal izin keluarga, dan tujuan izin keluarga. Kemudian penduduk juga eh, dap- penduduk juga penduduk juga dapat melakukan batal pindah, di mana memiliki atribut nik, ID batal pindah, ID pejabat, tanggal batal pindah, dan alamat batal pindah. Kemudian, penduduk juga memiliki surat kematian yang di mana atributnya agama, jenis kelamin, tanggal lahir, nama, nomor kakak,
tempat lahir, alamat, kewarganegaraan, pekerjaan, dan pendidikan. Kemudian, pejabat juga dapat dapat bertanggung jawab dalam SKTM pendidikan di mana atributnya memiliki nik anak, ID pejabat, ID SKTM pendidikan, nik ayah, tanggal SKTM pendidikan. Kemudian, kepala desa juga dapat melihat penduduk. Dan penduduk juga dapat berstatus haji di mana atributnya memiliki ID haji, ID pejabat, nik, tanggal haji. Kemudian, eh atribut pejabat ini memiliki nik pejabat, ID pejabat. Entitas pejabat ini memiliki atribut nik pejabat, ID pejabat, nama pejabat, dan jabatan pejabat. Pejabat ini bertanggung jawab dalam entitas belum menikah, di mana atributnya memiliki ID belum menikah, ID pejabat, nik, tanggal belum menikah. Dan juga pejabat ini bertanggung jawab dalam menikah, di mana entitas menikah ini memiliki atribut tanggal menikah, ID pejabat, ID menikah, dan nik. Kemudian pejabat juga bertanggung jawab dalam SKTM kesehatan, di mana atributnya memiliki nik anak, ID pejabat, ID SKTM, ID SKTM kesehatan, nik ayah, dan tanggal SKTM kesehatan. Kemudian eh, pejabat juga bertanggung jawab dalam cerai mati. Di sini kita bisa melihat atributnya tanggal cerai mati, nik, ID cerai mati, ID pejabat. Dan juga pejabat juga mengelola, admin juga dapat dikelola oleh pejabat. Kemudian di sini pejabat juga bertanggung jawab dalam pindah di mana atributnya adalah nik kepala keluarga, provinsi pindah, alasan pindah, alamat pindah, ID pindah, ID pejabat, tanggal pindah, kecamatan pindah, kabupaten pindah. Dan juga pejabat ini bertanggung jawab dalam batal pindah, yaitu ada nik, ID batal pindah, ID pejabat, tanggal batal pindah, alamat batal pindah. Kemudian pejabat ini juga bertanggung jawab dalam surat kelahiran, di mana atributnya memiliki ID surat kelahiran, ID pejabat, nik ayah, nik ibu, nik pelapor, nama anak, kelamin anak, tempat lahir anak, tanggal lahir anak, jam lahir, hari lahir anak, dan tanggal surat kelahiran. Kemudian pejabat juga bertanggung jawab dalam usaha. Entitas usaha ini memiliki atribut ID usaha, nik, nama usaha, sejak usaha, tanggal usaha. Dan juga pejabat ini bertanggung jawab dalam penghasilan, yaitu keperluan penghasilan, nik, ID penghasilan, ID pejabat, jumlah penghasilan, dan tanggal penghasilan. Dan juga pejabat ini bertanggung jawab dalam domisili, di mana atributnya adalah ID pejabat, nik, ID domisili, nomor surat RT, tanggal domisili. Dan juga pejabat ini bertanggung jawab dalam SKCK, di mana atributnya memiliki SKCK, tanggal SKCK, ID pejabat, ID SKCK, dan nik. Kemudian, eh, sekretaris desa ini dapat melihat data penduduk, dan juga sekretaris desa dapat melihat pindah datang, dan juga sekretaris desa dapat melihat data kelahiran. Kemudian pejabat juga bertanggung jawab dalam SKTMS kesehatan di mana atributnya memiliki nik anak, ID pejabat, ID SKTM kesehatan, nik ayah, tanggal tanggal SKTM kesehatan. Kemudian pejabat juga bertanggung jawab dalam belum menikah, di mana atributnya memiliki ID belum menikah, ID pejabat, nik, tanggal belum menikah, dan juga pejabat bertanggung jawab dalam menikah, yaitu ada tanggal menikah, ID pejabat, ID menikah, dan nik. Kemudian penduduk dapat melakukan batal pindah, di mana batal pindah ini memiliki atribut nik, ID batal pindah, ID pejabat, tanggal batal pindah, dan alamat batal pindah. Kemudian surat kematian memiliki surat kematian, di mana surat kematian ini dapat dilihat atributnya yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga kematian ini dapat dilihat atributnya, ada tanggal wafat, hari wafat, kewarganegaraan, RW, RT, alamat, pekerjaan, agama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, nama, nik, nomor kakak, nama kepala keluarga,
alamat ibu, pekerjaan ibu, tanggal lahir ibu, nama ibu, nik ibu, alamat ayah, pekerjaan ayah, tanggal lahir ayah, nama ayah, nik ayah, keterangan tempat wafat, sebab wafat, dan pukul. Dan kematian ini juga memiliki pemakaman, di mana atribut pemakaman yaitu alamat, nik, nomor kakak, alasan pindah, nama, jenis pindah, status kakak pindah, nama kepala keluarga, status kakak tidak pindah, alamat tujuan. Baik, saya Putu Indah akan menjelaskan beberapa sebab. Yang pertama itu ada use case, kedua kelas diagram, ketiga objek diagram, dan kemudian yang terakhir itu desain interface. Untuk use case diagram, jadi untuk use case diagram kelompok APBE kami itu memakai 3 aktor. Yang pertama itu ada aktor admin, kedua ada sekretaris desa, ketiga ada kepala desa. Ketiga aktor tersebut itu aksesnya di dalam website tersebut berbeda-beda. Contohnya yang pertama itu ada kepala desa. Kepala desa di sistem ini hanya bisa login, kemudian melihat beranda, dan yang ketiga itu melihat data penduduk. Dari melihat data penduduk ini, kepala desa dapat mencari data penduduk. Kemudian untuk aktor yang kedua itu ada sekretaris desa. Sekretaris desa itu dapat login, dapat melihat beranda, dapat melihat data penduduk seperti mencari data penduduk. Kemudian sekretaris desa itu dapat melihat data kelahiran sama melihat data pindah. Sekretaris desa ini mempunyai akses yang lebih banyak ketimbang dari kepala desa. Kemudian untuk aktor yang terakhir itu ada admin. Admin itu dapat mengakses semua bagian di sistem ini. Yang pertama itu admin bisa login, kemudian admin bisa melihat beranda, melihat dashboard, melihat data penduduk, mengelola data penduduk. Di dalam mengelola data penduduk ini, admin dapat menambah data penduduk, mengubah data penduduk, menghapus data penduduk. Kemudian untuk melihat data kelahiran, admin juga dapat mencari data kelahiran dan melihat detail data. Kemudian untuk untuk melihat data kelahiran ini, admin juga sekaligus dapat mengelola data kelahiran seperti mengubah data kelahiran dan menambah data kelahiran. Kemudian admin dapat melihat data pindah. Di menu melihat data pindah ini, admin dapat melihat detail data sama mencari data pindah. Kemudian setelah melihat data pindah ini, admin dapat mengelola data pindah seperti menghapus data pindah, mengubah data pindah, dan menambah data pindah. Kemudian admin juga dapat melihat data surat. Surat ini admin dapat mencetak surat, kemudian mencari data surat. Kemudian admin juga dapat sekaligus mengelola data layanan surat, seperti mengubah data surat, menghapus data surat, dan menambah data surat. Kemudian admin dapat mengelola pengaturan, di mana mengelola pengaturan ini seperti mencari data pengaturan, kemudian mengubah data pengaturan. Ketiga aktor tersebut selain dapat login, mereka juga dapat logout. Kemudian setelah use case ini ada kelas diagram. Untuk kelas diagram di sini karena kami memakai sistem informasi yang berbasis code igniter, jadi sistem ini memakai kelas diagram yang berupa controllers, models, dan view. Untuk controllersnya sendiri terdapat beranda, dashboard, kelahiran, login, logout, penduduk, pengaturan, pindah, sama surat. Kemudian untuk modelsnya sendiri ini bagian-bagiannya itu ditandai dengan tulisan M. Ada M belum menikah, domisili, M kelahiran, M login, M menikah, M penduduk, M pengaturan,
M penghasilan. Kemudian dari yang surat ini nih dapat banyak sekali surat yang terdapat banyak jenis surat. Yang pertama itu ada SKCK, surat pindah, cerai mati, batal pindah, SKTM kesehatan, belum sekolah, surat kelahiran, haji, surat kematian, SKTM pendidikan, penghasilan. Kemudian di sini ada izin keluarga, kematian, pindah, dan usaha. Oh iya, sama lagi satu, pemakaman. Kemudian setelah di kelas diagram ini terdapat lagi satu, itu setelah model ada bagian view. Jadi untuk view ini dapat melihat beranda, dashboard, kelahiran, login, logout, penduduk, pengaturan, pindah surat. Kemudian setelah kelas diagram ini terdapat objek diagram. Jadi untuk objek diagram ini sama seperti kelas diagram, hanya saja yang membedakannya itu kita mengambil database-nya dari kelas-kelas yang di kelas diagram. Contohnya seperti kelahiran ini kan memiliki database atribut-atributnya seperti ID kelahiran, nama, hari, tempat lahir, tanggal lahir, pukul, jenis kelamin, nama ayah, nama ibu, alamat, RT, RW, keterangan. Kemudian terdapat contoh-contohnya. Adapun kelas login ini ada username, password. Untuk logout sendiri tidak ada. Bagian penduduk ini ada nick, kakak, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama, alamat, RT, RW, agama, pekerjaan, pendidikan, status perkawinan, status, golongan darah, sama keterangan. Kemudian untuk bagian pengaturan ini ada nama pejabat, NIP pejabat, ID pejabat, jabatan pejabat. Untuk di bagian pindah ini ada nick, nama, agama, pekerjaan, alamat, RT, RW, alasan pindah, tanggal pindah, alamat tujuan, jenis pindah, klasifikasi pindah. Kemudian di bagian surat ini ada nick kepala keluarga, nick pemohon, alasan pindah, alamat pindah, RT pindah, RW pindah, kecamatan pindah, kabupaten pindah, provinsi pindah, ID pejabat, tanggal pindah, no surat RT, ID domisili, ID menikah, ID belum sekolah, ID haji, ID SKCK, ID usaha, nama usaha, ID penghasilan, jumlah penghasilan, keperluan penghasilan, ID kelahiran, NIK anak, ID SKTM pendidikan, sama ID SKTM kesehatan. Itu untuk kelas objek diagramnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan activity diagram login yang dimana semua user akan membuka sistem terlebih dahulu, kemudian melihat halaman beranda login, dan menginput username dan password. Lalu mengklik tombol login dan memverifikasi. Jika password dan username benar, maka akan masuk ke beranda. Kemudian, jika username dan password salah, akan menginput username dan password lagi, dan kemudian mengklik tombol dan memverifikasinya lagi. Selanjutnya, ada activity diagram logout yang dimana admin dan kepala desa dan sekdes login ke sistem terlebih dahulu, kemudian klik menu bar dan melihat pilihan menu, lalu klik menu logout. Maka otomatis keluar dari sistem dan kembali ke melihat halaman beranda login. Selanjutnya ada activity diagram melihat beranda. Semua aktor login ke sistem terlebih dahulu dan melihat halaman beranda, kemudian melihat visi dan misi. Selanjutnya ada activity diagram melihat data penduduk, yang dimana semua user login ke sistem, kemudian melihat halaman beranda, lalu klik menu data penduduk dan melihat data penduduk. Selanjutnya ada dua opsi, yang dimana pertama itu melihat detail data penduduk. Kemudian mengklik tombol detail, lalu melihat detail data penduduk. Selanjutnya itu ada mencari data penduduk, yang dimana akan mengisi keyword pencarian, kemudian memvalidasi keyword pencarian. Jika tidak ada, maka akan mengisi keyword pencarian kembali, dan jika iya,
akan melihat data hasil pencarian. Selanjutnya ada activity diagram melihat data kelahiran, di mana yang dapat diakses oleh admin dan sekdes. Yang pertama itu login ke sistem terlebih dahulu dan melihat halaman beranda, lalu klik menu data kelahiran. Selanjutnya melihat data kelahiran dan memiliki dua opsi, yang dimana yang pertama itu melihat detail data kelahiran, lalu klik tombol detail dan menampilkan detail data kelahiran. Yang kedua itu ada mencari data kelahiran, yang dimana mengisi keyword pencarian terlebih dahulu dan validasi keyword pencarian. Jika tidak, maka akan menampilkan detail data kelahiran. Nah, jika iya, maka akan menampilkan data hasil pencarian. Selanjutnya yaitu ada activity diagram melihat data pindah. Yang pertama itu login ke sistem, kemudian melihat halaman beranda, lalu klik menu data pindah, dan melihat data pindah. Selanjutnya, ada dua pilihan yaitu melihat detail data pindah, yang dimana kita akan mengklik tombol detail lalu melihat detail data pindah. Kedua yaitu pencarian data pindah, kemudian mengisi keyword pindah, lalu validasi keyword pindah. Jika tidak, akan mengisi keyword pindah kembali, dan jika iya akan melihat data hasil pencarian. Selanjutnya ada activity diagram melihat dashboard, yang dimana ini merupakan user untuk admin. Login ke sistem terlebih dahulu, kemudian melihat halaman dashboard. Nah, di sini ada tiga pilihan, yaitu melihat data penduduk, kemudian melihat data kelahiran, dan melihat data pindah. Selanjutnya, activity diagram mengelola data penduduk. Login ke sistem terlebih dahulu, kemudian menampilkan halaman beranda, lalu klik menu data penduduk, menampilkan penduduk. Selanjutnya, ada tiga pilihan, yaitu mengedit data penduduk, yang dimana kita harus mengklik tombol edit, kemudian menampilkan halaman edit, dan input data perubahan, lalu submit data perubahan, dan yang terakhir itu menyimpan data. Yang kedua yaitu menambahkan data penduduk baru. Lalu klik tombol tambah data, kemudian menampilkan form tambah data. Selanjutnya input data penduduk baru, kemudian submit data penduduk baru, dan verifikasi kelengkapan data inputan. Dimana jika iya maka akan menyimpan data, dan jika tidak akan menginput data penduduk baru lagi. Dan yang terakhir yaitu menghapus data penduduk. Kita terlebih dahulu akan mengklik tombol hapus, kemudian menampilkan konfirmasi hapus data. Dan jika tidak akan menampilkan data penduduk. Dan jika iya akan menghapus data. Kemudian akan menampilkan pemberitahuan berhasil. Selanjutnya, activity diagram mengelola data kelahiran, di mana login ke sistem terlebih dahulu dan melihat halaman beranda, kemudian klik menu data kelahiran, lalu melihat data kelahiran. Di sini dibagi menjadi tiga, yaitu mengedit data kelahiran, selanjutnya klik tombol edit, lalu melihat halaman edit dan input data perubahan, kemudian submit data perubahan, lalu akan menyimpan data dan melihat pemberitahuan berhasil. Opsi kedua yaitu menambahkan data kelahiran baru, di mana kita klik tombol terlebih dahulu, klik tombol tambahkan data, kemudian melihat form tambah data, lalu input data kelahiran baru, kemudian submit data kelahiran baru, lalu verifikasi kelengkapan data inputan, di mana jika iya akan menyimpan data dan melihat pemberitahuan berhasil. Dan jika tidak, akan menginput data kelahiran baru lagi. Kemudian ada menghapus data kelahiran, yang dimana kita akan mengklik tombol hapus, kemudian melihat konfirmasi hapus data. Jika tidak, akan melihat data kelahiran, dan jika iya akan menghapus data kelahiran lalu melihat pemberitahuan berhasil. Selanjutnya ada activity diagram mengelola data pindah. Admin akan login ke sistem terlebih dahulu dan melihat halaman beranda, lalu klik menu data pindah. Kemudian melihat data pindah, dan di sini dibagi menjadi tiga,
yaitu mengedit data pindah, kemudian klik menambah data pindah baru, dan menghapus data pindah. Yang pertama, yang di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu mengedit data pindah. Lalu kita akan klik tombol edit, kemudian melihat halaman edit. Selanjutnya, input data perubahan dan submit data perubahan. Kemudian, menyimpan data. Lalu, melihat pemberitahuan berhasil. Opsi kedua yaitu menambahkan data pindahan baru. Selanjutnya, klik tombol tambah data. Kemudian, melihat form tambah data dan input data kelahiran baru. Kemudian, submit data pindah baru dan verifikasi kelengkapan data inputan. Jika iya, maka menyimpan data dan melihat pemberitahuan berhasil, dan jika tidak akan input data kelahiran baru lagi. Selanjutnya ada menghapus data pindah, di mana kita akan klik tombol hapus, kemudian melihat konfirmasi hapus data. Jika tidak, maka akan melihat data pindah kembali, dan jika iya akan menghapus data pindah, lalu melihat pemberitahuan berhasil. Selanjutnya ada activity diagram melihat layanan surat. Admin login ke sistem terlebih dahulu dan melihat halaman beranda, lalu mengklik menu data layanan surat. Selanjutnya memilih jenis surat dan melihat data surat yang dipilih. Di mana di sini dibagi menjadi dua, yang dimana pertama itu mencari surat dan mencari data surat. Yang pertama mencari surat, lalu kita akan mengklik tombol detail, lalu print. Dan yang kedua, mencari data surat, yang dimana kita akan mengisi keyword pencarian, lalu memvalidasi keyword pencarian. Jika tidak, maka mengisi keyword pencarian lagi, dan jika iya, akan melihat data hasil pencarian. Selanjutnya, ada activity diagram mengelola layanan surat. Admin akan login ke sistem terlebih dahulu, kemudian melihat halaman beranda, lalu klik menu data layanan surat, dan memilih jenis surat, lalu melihat data surat yang dipilih. Ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, mengedit data surat, di mana kita akan mengklik tombol edit, kemudian melihat halaman edit data, lalu menginput data perubahan, dan submit data perubahan dan akan menyimpan data. Kemudian akan melihat pemberitahuan berhasil. Yang kedua, ada menambahkan data surat baru, di mana kita akan mengklik tombol tambahkan data, lalu melihat form tambah data, dan input data surat, dan submit data surat, lalu memverifikasi kelengkapan data inputan, dan di mana jika tidak akan menginput data surat lagi, dan jika iya akan menyimpan data, kemudian melihat pemberitahuan berhasil. Dan yang ketiga yaitu menghapus data surat, di mana kita akan klik tombol hapus, kemudian melihat konfirmasi hapus data, dan jika tidak, maka akan melihat data surat yang dipilih. Lalu, jika iya, akan menghapus data surat dan melihat pemberitahuan berhasil. Yang selanjutnya yaitu activity diagram mengelola pengaturan. Admin akan login ke sistem, kemudian melihat halaman beranda, lalu mengklik menu data pengaturan dan melihat data pengaturan. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu melihat detail data pengaturan dan mencari data pengaturan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu melihat data pengaturan terlebih dahulu, yang dimana kita akan mengklik tombol detail, lalu melihat halaman edit data dan input data perubahan, lalu submit perubahan, dan menyimpan perubahan, lalu melihat pemberitahuan berhasil edit data. Yang kedua, mencari data pengaturan, yang dimana di sini kita akan mengisi keyword pencarian, lalu memvalidasi keyword pencarian. Jika tidak, akan mengisi keyword pencarian lagi, dan jika iya, akan melihat data hasil pencarian, lalu melihat pemberitahuan berhasil edit data. Selanjutnya ada sequence diagram login, yang dimana sequence ini dimiliki oleh semua aktor. Membuka sistem dan ke login, kemudian memasukkan password dan username. Apabila password dan username salah, maka akan menampilkan pesan username atau password salah. Selanjutnya ke mlogin, yang dimana sistem akan menyimpan verifikasi hasil dan menampilkan halaman beranda. Selanjutnya ada sequence diagram logout.
Semua aktor sudah login terlebih dahulu dan mengklik menu logout yang dimana sistem akan menyimpan session history dan menampilkan halaman login kembali. Selanjutnya ada melihat beranda. Semua user login ke sistem dan melihat beranda sistem akan menampilkan halaman beranda. Selanjutnya ada melihat data penduduk, yang dimana user melakukan login, lalu sistem menampilkan halaman beranda. Kemudian user memilih menu data penduduk yang menyebabkan sistem menampilkan data penduduk. Kemudian user bisa memilih untuk melihat detail data penduduk atau melakukan pencarian data penduduk dengan kriteria tertentu. Lalu sistem memproses permintaan tersebut dan menampilkan hasil yang sesuai. Selanjutnya ada melihat data kelahiran. User memulai proses dengan login ke sistem, lalu setelah login, sistem menampilkan halaman beranda. Kemudian user mengklik menu data kelahiran. Yang kedua itu beranda setelah user mengklik menu data kelahiran, sistem akan menampilkan data kelahiran dengan memanggil fungsi tampil pada objek kelahiran. Lalu tampil kelahiran. Fungsi tampil dipanggil untuk menampilkan data kelahiran, kemudian data kelahiran ditampilkan ke layar. Yang keempat ada detail kelahiran, yang dimana user memiliki opsi untuk melihat detail data kelahiran. Jika user mengklik tombol detail, sistem memanggil fungsi detail pada objek detail kelahiran dan kelahiran. Yang kelima ada kelas kelahiran, yang dimana fungsi detail di objek kelahiran mengambil detail data kelahiran berdasarkan ID kelahiran. Jika ID kelahiran adalah 0, fungsi ini mengambil detail data secara umum. Selanjutnya ada kelas M kelahiran. Semua operasi untuk menampilkan dan mencari data penduduk dilakukan di modul M kelahiran. Lalu ada pencarian data kelahiran. User juga memiliki opsi untuk mencari data kelahiran. User memasukkan kriteria pencarian dan sistem memanggil fungsinya. Selanjutnya, hasil pencarian kemudian ditampilkan kepada user. Selanjutnya, ada sequence diagram melihat data pindah, yang dimana user memulai proses dengan login ke sistem terlebih dahulu, dan setelah login, sistem menampilkan halaman beranda, kemudian user mengklik menu data pindah. Selanjutnya, kelas beranda, yang dimana setelah user mengklik menu data pindah, sistem akan menampilkan data pindah dengan memanggil fungsi tampil pada objek tampil pindah. Kemudian kelas tampil pindah, yang dimana fungsi tampil dipanggil untuk menampilkan data pindah, kemudian data pindah ditampilkan di layar. Selanjutnya ada detail pindah, di mana user memiliki opsi untuk melihat detail data pindah. Jika user mengklik tombol detail, sistem memanggil fungsi detail pada objek detail pindah dan pindah. Selanjutnya ada kelas pindah, yang dimana fungsi detail di objek pindah mengambil detail data pindah berdasarkan nick. Jika nick adalah 0, fungsi ini mengambil detail data secara umum. Selanjutnya ada kelas M pindah, yang dimana semua operasi untuk menampilkan dan mencari data penduduk dilakukan di modul M pindah. Lalu ada pencarian data pindah, di mana user juga memiliki opsi untuk mencari data pindah. Kemudian user memasukkan kriteria pencarian dan sistem memanggil fungsi cari pada objek pindah dan M pindah. Lalu hasil pencarian kemudian ditampilkan kepada user. Selanjutnya ada sequence diagram melihat dashboard, yang dimana admin memulai proses dengan login ke sistem, kemudian setelah login, sistem menampilkan halaman beranda, lalu kemudian mengklik menu dashboard. Selanjutnya ada kelas dashboard, yang dimana setelah admin mengklik menu dashboard, sistem mulai menampilkan jumlah data yang berbeda. Lalu pertama, sistem menghitung dan menampilkan jumlah penduduk dengan memanggil fungsi count all result penduduk pada objek M penduduk. Kedua, sistem menghitung dan menampilkan jumlah penduduk yang pindah dengan memanggil fungsi count all result atau pindah datang pada objek M pindah.
Ketiga, sistem menghitung dan menampilkan jumlah kelahiran dengan memanggil fungsi count all result kelahiran pada objek M kelahiran. Dan yang ketiga itu ada objek lain yang dimana M penduduk, M pindah, dan M kelahiran masing-masing adalah entitas atau modul yang bertanggung jawab untuk menghitung jumlah penduduk pindah, dan kelahiran. Selanjutnya, ada sequence diagram mengelola data penduduk, yang dimana admin login dan akan menampilkan beranda. Selanjutnya, sistem menampilkan halaman beranda kepada admin, lalu menampilkan data penduduk, di mana admin mengklik menu data penduduk dan sistem menampilkan data penduduk. Selanjutnya, menambahkan data penduduk. Admin mengklik tombol tambah data penduduk, kemudian sistem menampilkan halaman tambah data, dan admin menginput data penduduk baru, kemudian admin mengklik tombol simpan, dan sistem memproses penambahan data dengan proses tambah. Lalu sistem menyimpan data baru dengan tambah data. Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa data berhasil ditambah. Selanjutnya ada mengedit penduduk. Admin mengklik tombol edit terlebih dahulu dan sistem menampilkan halaman edit data, lalu admin menginput data penduduk yang akan diubah. Admin mengklik tombol simpan, kemudian sistem memproses edit data dengan fungsi proses edit. Sistem menyimpan perubahan data dengan edit, lalu sistem menampilkan pemberitahuan bahwa data berhasil diedit. Kemudian ada menghapus data penduduk, yang dimana admin mengklik tombol hapus, kemudian sistem memproses penghapusan data dengan fungsi hapus, kemudian sistem menampilkan pemberitahuan bahwa data berhasil dihapus. Selanjutnya ada sequence diagram mengelola data kelahiran, yang dimana sequence ini menggambarkan alur interaksi antara aktor admin dengan berbagai komponen sistem dalam pengelolaan data kelahiran. Ini sama seperti sebelumnya, yang dimana admin login terlebih dahulu ke sistem, kemudian sistem menampilkan halaman beranda kepada login. Selanjutnya akan menampilkan data kelahiran dengan mengklik menu data kelahiran, lalu sistem menampilkan data kelahiran. Selanjutnya admin mengklik tombol tambah data kelahiran, lalu sistem menampilkan halaman tambah data, dan admin menginput data kelahiran baru, kemudian mengklik tombol simpan. Sistem memproses penambahan data menggunakan fungsi proses tambah, lalu sistem menyimpan data baru dengan fungsi tambah. Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa data berhasil ditambah. Selanjutnya ada edit data kelahiran, yang dimana admin akan mengklik tombol edit, lalu sistem menampilkan halaman edit data dan menginput data penduduk yang akan diubah. Kemudian admin mengklik tombol simpan dan sistem menyimpan perubahan data dengan fungsi edit. Sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa data berhasil diedit. Kemudian ada menghapus data kelahiran, yang dimana admin mengklik tombol hapus, lalu sistem memproses penghapusan data, kemudian akan menampilkan pemberitahuan bahwa data berhasil dihapus. Selanjutnya ada sequence diagram mengelola data pindah, yang dimana ada kelas beranda, tampil pindah, tambah pindah, edit pindah, dan pindah, lalu M pindah. Sequence ini menggambarkan alur interaksi antara aktor dengan berbagai komponen sistem dan dalam pengelolaan data pindah, yang dimana yang pertama itu admin login dan akan menampilkan beranda. Selanjutnya menampilkan data pindah, yang dimana admin mengklik menu data pindah lalu akan menampilkan data pindah tersebut. Yang ketiga, menambahkan data pindah, yang dimana admin mengklik tombol tambah data pindah, lalu sistem akan menampilkan halaman data pindah. Kemudian menginput data pindah baru dan admin mengklik tombol simpan, lalu sistem memproses penambahan data, yang dimana menggunakan fungsi proses tambah. Selanjutnya, sistem menyimpan data baru dengan fungsi tambah.
Sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa data berhasil ditambahkan. Yang selanjutnya itu ada mengedit data pindah, di mana kita akan mengklik tombol edit terlebih dahulu dan sistem menampilkan halaman edit data, lalu menginput data penduduk yang akan diubah dan mengklik tombol simpan. Sistem memproses edit data dengan fungsi proses edit dan sistem menyimpan perubahan data dengan fungsi edit. Lalu sistem menampilkan pemberitahuan bahwa data berhasil diedit. Selanjutnya ada menghapus data pindah. Admin mengklik tombol hapus, kemudian sistem memproses penghapusan data dengan fungsi hapus, lalu sistem menampilkan pemberitahuan bahwa data berhasil dihapus. Selanjutnya, ada sequence diagram melihat layanan surat, yang dimana sequence ini menggambarkan alur interaksi antara aktor dengan berbagai komponen sistem untuk melihat layanan surat. Pertama, admin login terlebih dahulu, kemudian sistem akan menampilkan halaman beranda kepada admin. Selanjutnya, mengakses layanan surat, yang dimana admin akan mengklik menu layanan surat, lalu akan menampilkan jenis-jenis surat yang tersedia. Yang ketiga, ada memilih jenis surat, yang dimana admin mengklik jenis surat yang dipilih, kemudian sistem akan memproses permintaan untuk menampilkan jenis surat dengan fungsi jenis surat. Lalu sistem memanggil modul jenis surat untuk mendapatkan daftar surat yang dipilih dengan fungsi daftar surat. Kemudian modul M jenis surat menampilkan data daftar surat yang dipilih. Selanjutnya ada sequence diagram mengelola layanan surat, di mana sequence ini menggambarkan alur interaksi antara aktor, admin, dengan berbagai komponen sistem dalam mengelola data layanan surat. Yang pertama itu, admin login dan sistem akan menampilkan halaman beranda. Lalu, admin memilih menu layanan surat dan sistem menampilkan jenis-jenis surat. Kemudian, admin memilih jenis surat dan sistem menampilkan daftar surat yang sesuai. Selanjutnya, ada admin dapat menambah dan mengedit atau menghapus data surat dan sistem menampilkan pemberitahuan sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, ada sequence diagram mengelola pengaturan, yang dimana ini menggambarkan proses pengelolaan data pengaturan oleh seorang admin di suatu sistem. Yang pertama itu, admin login terlebih dahulu ke sistem. Kemudian, admin menampilkan halaman beranda dan mengklik menu pengaturan. Selanjutnya, pada kelas tampil pengaturan, sistem menampilkan data pengaturan yang ada. Lalu, admin memiliki opsi untuk mencari data pengaturan tertentu dengan memasukkan kriteria pencarian. Kemudian, sistem menampilkan hasil pencarian berdasarkan data yang dimasukkan. Selanjutnya ada kelas edit data, yang dimana edit data ini opsional, yang dimana admin mengklik tombol edit pada data yang ingin diubah, kemudian sistem menampilkan halaman edit data, lalu admin menginput data yang akan diubah dan mengklik tombol simpan. Selanjutnya, sistem memproses perubahan data dan menampilkan pemberitahuan bahwa data berhasil diedit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk desain interface-nya sendiri ini untuk tampilan awal ini sistem bakalan menampilkan nama sistemnya, logo logo logo
penduduk desanya. Kemudian ada diminta username dan password. Tampilan ini dapat dilihat oleh 3 aktor itu, yaitu di mana ada kepala desa, sekdes, dan admin. Kemudian berandanya ini kalau nggak salah untuk beranda kepala desa namanya Slamet. Di sini terdapat visi dan misi. Kemudian untuk kepala desa ini hanya dapat melihat data penduduk, melihat beranda, dan lookout. Kemudian untuk beranda yang kedua ini beranda sekretaris desa namanya Pak Rohman. Terdapat visi dan misi, kemudian sekretaris desa dapat melihat beranda, melihat data penduduk, data kelahiran, data pindah, sama lookout. Kemudian untuk admin sendiri, admin dapat melihat visi dan misi, kemudian dapat terdapat menu dashboard, beranda, melihat data penduduk, data kelahiran, data pindah, layanan surat, pengaturan, dan lookout. Kemudian untuk admin sendiri ketika login, setelah ia mengklik dashboard, di dashboard ini terdapat tiga tampilan. Yang pertama itu untuk tampilan jumlah penduduk yang ada, yang kedua yang warna hijau ini jumlah kelahiran, yang warna merah yang ketiga ini jumlah yang pindah. Kemudian untuk kepala desa sendiri, kepala desa saat menekan data penduduk, kepala desa dapat melihat data penduduk yang ada pada sistem beserta jumlah datanya, dan kepala desa dapat mencari penduduk yang ia inginkan. Kemudian untuk menu data penduduk sekretaris desa sama aja seperti kepala desa. Untuk admin, di bagian data penduduk ini admin dapat melihat data penduduk yang ada, kemudian admin dapat mencari, admin juga dapat mengedit, menghapus, dan melihat detail data penduduk. Kemudian admin juga dapat menambah data penduduk. Saat admin menekan tambah ke data penduduk, admin dapat memasukkan NIK, nomor kartu keluarga, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, RT, RW, agama, pendidikan, status perkawinan, golongan darah, keluarga negaraan. Kemudian saat admin menekan edit data penduduk, admin dapat mengedit semua atribut yang sudah admin tambahkan tadi. Kemudian saat admin menekan detail data penduduk, admin dapat melihat detail data penduduk tersebut. Kemudian untuk sekretaris desa dapat melihat data kelahiran desa. Begini tampilannya. Kalau admin saat menekan data kelahiran, sama seperti data penduduk tadi, admin dapat menambah, mengedit, menghapus, mencari, dan melihat detail. Seperti ini tampilan untuk admin saat menambah data kelahiran. Kemudian untuk mengedit data kelahiran dan melihat detail data kelahiran. Kemudian sekretaris desa juga dapat melihat data pindah. Untuk admin juga dapat melihat data pindah desa. Seperti ini tampilannya, sama saja seperti data kelahiran dan data penduduk. Admin dapat menambah data pindah, mengedit, menghapus, dan melihat detail. Ini untuk tampilan tambah data pindah datang. Kemudian untuk data pindah, admin dapat melihat data penduduk yang pindah, kemudian dapat menambah, mengedit, menghapus, dan melihat detail. Kemudian untuk menu layanan surat tadi, yang ini dapat
Layanan surat yang dapat diakses oleh admin itu terdapat surat kelahiran, SK domisili, SKTM kesehatan, SKTM pendidikan, SKCK, SK menikah, SK belum menikah, SK usaha, surat pindah, sama surat keterangan penghasilan. Untuk surat kelahirannya, admin dapat menambah surat kelahiran. Seperti ini tampilan untuk menambah surat kelahiran. Kemudian admin juga dapat mengedit surat kelahiran. Kemudian untuk surat domisili, admin juga dapat menambah, mengedit, menghapus, dan mencetak. Seperti ini tampilan untuk menambah surat domisili, mengedit surat domisili. Kemudian untuk surat selanjutnya itu ada surat keterangan tidak mampu kesehatan. Admin dapat melihat, mengedit, menghapus, mencetak, sama menambah. Begini tampilan untuk menambah suratnya, mengedit suratnya. Kemudian untuk surat selanjutnya itu ada data surat keterangan tidak mampu pendidikan. Admin dapat menambah surat keterangan tidak mampu, mengedit, menghapus, dan mencetak. Ini tampilan untuk Untuk tambah surat keterangan tidak mampu, mengedit surat keterangan tidak mampu. Kemudian untuk surat selanjutnya itu ada surat pengantar surat kelakuan baik. Kemudian di sini admin dapat menambah, mengedit, menghapus, dan mencetak. Begini tampilan untuk tambah. Ini tampilan untuk edit surat. Kemudian untuk surat selanjutnya itu ada data surat keterangan menikah. Admin dapat menambah, mengedit, menghapus, dan mencetak suratnya. Ini tampilan untuk menambah surat keterangan menikah. Ini tampilan untuk mengedit surat keterangan menikah. Kemudian untuk surat selanjutnya itu ada data surat keterangan belum menikah. Admin dapat menambah, mengedit, menghapus, dan mencetak. Begini tampilan untuk menambah surat keterangan belum menikah. Ini tampilan untuk mengeditnya. Kemudian untuk surat selanjutnya ada data surat keterangan usaha. Admin dapat menambah surat, mengedit, menghapus, mencetak. Ini tampilan untuk tambah surat keterangan usaha. Kemudian ini tampilan untuk mengedit suratnya. Kemudian untuk surat pindah, admin dapat menambah, mengedit, menghapus, dan mencetak. Ini tampilan untuk menambah surat pindah. Ini tampilan selanjutnya itu. Kemudian ini untuk sama aja kayak tadi menambahnya. Surat selanjutnya ini ada surat keterangan penghasilan. Admin dapat menambah, mengedit, menghapus, dan mencetak. Begini tampilan untuk menambahnya. Ini tampilan untuk mengedit. Kemudian untuk menu selanjutnya itu ada menu pengaturan. Jadi menu pengaturan ini admin dapat mengedit siapa saja yang menjadi pejabat di desa tersebut. Ada kepala desa, sekretaris desa, sama koor pemerintahan. Untuk menu editnya itu seperti ini. Kemudian sekian desain interface dari sistem APBO kami. Ini kami sudah menggunakan aplikasi Figma untuk mendesainnya. Kemudian sekian presentasi dari kelompok APBO kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Dan atas presentasi dari kelompok kami, apabila ada kekurangan dan perkataan yang tidak pantas, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.